Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Usman, NIM F1C220120. Adapun sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama wujud, artinya ada. Berarti Allah merupakan zat yang pasti ada, berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua qidam, artinya terdahulu. Yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakan. Yang ketiga baqo, artinya kekal. Yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, tidak akan punah atau binasa. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadith, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung terhadap siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang keenam wahdaniyat, artinya esa atau tunggal. Berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan, pencipta alam semesta. Yang ketujuh kudrat, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas apapun yang tidak ada satu pun yang membandingi kekuasaannya. Yang kedelapan iradat, artinya berkehendak. Setiap hal yang ada di alam semesta berjalan atas kehendak Allah. Yang kesembilan ilmuwan, ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang ke-10 hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hidup. Dia tidak akan punah binasa sebab ia kekal selama-lamanya. Yang ke-11 sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Ke-12 basor, artinya melihat. Tidak ada yang maha melihat selain Allah, karena apapun yang ada di dunia tidak luput dari penglihatannya. Ke-13 kalam, artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabinya untuk umat manusia. Yang ke-14 qadiran, artinya berkuasa. Setiap hal yang ada di alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-15 muridan, artinya maha berkehendak. Ke-16 aliman, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja. Yang ke-17 hayyan, artinya maha hidup. Yang ke-18 sami'an, artinya maha mendengar. Ke-19 basiron, artinya melihat. Mustahil bagi Allah untuk tidak melihat atau buta atas segala hal. Yang ke-20 mutakalliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Adapun sifat mustahil bagi Allah ada 20. Yang pertama ada, artinya tiada. Yang kedua wujud, artinya permulaan atau ada yang mendahului. Yang ketiga fana, artinya binasa, tidak kekal dan memiliki kesudahan. Segala sesuatu di bumi ini akan musnah kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang keempat mumatsalatu lil hawadits, artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang kelima ihtiyaju li ghairihi, artinya memerlukan yang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri. Yang keenam ta'addud, artinya berjumlah lebih dari satu. Yang ketujuh ajizun, artinya lemah, tidak berkuasa. Allah tidak mungkin bersifat lemah karena ia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan karaha, artinya terpaksa. Kesembilan jahlun, artinya tidak mengetahui atau bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang ke-10 maut, artinya mati, padahal Allah bersifat kekal. Yang ke-11 sahamamun, artinya tuli atau tidak mendengar. Sahamamun adalah sifat mustahil bagi Allah, karena Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dikatakan secara terang-terangan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12 amah, artinya buta. Mustahil bagi Allah bersifat amah karena tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13 bakamun, artinya bisu. Yang ke-14 kaunuhu ajizah,
artinya keadaan yang lemah dan tidak berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu karihan, artinya keadaan yang terpaksa. Yang ke-16, kaunuhun jahilan, artinya zat yang sangat bodoh. Yang ke-17, mayitan, artinya zat yang mati. Mustahil bagi Allah mati, karena ia tidak pernah tidur, bersifat kekal, dan tidak akan binasa. Yang ke-18, kaunuhu asammah, artinya keadaan yang tuli. Padahal pendengaran Allah tidak terbatas, dan meliputi segala sesuatu. Yang ke-19, kaunuhu amma, artinya keadaan yang buta. Yang ke-20, kaunuhu abakama, artinya keadaan yang bisu. Adapun sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab ia bersifat qudrat, artinya kuasa, dan iradat, artinya kehendak. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama siddiq, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Apabila suatu urusan dipercayakan kepadanya, dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan, yaitu sifat wajib Nabi menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Yang keempat fatona, artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Yang pertama al-kizib, artinya dusta. Seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki sifat dusta. Yang kedua al-khianat, artinya berkhianat. Mustahil Rasul memiliki sifat khianat, sebab semua wahyu yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan dan disampaikan. Yang ketiga al-kitmat, artinya menyembunyikan. Mustahil Rasul memiliki sifat ini, sebab setiap Rasul diamanahkan wahyu yang tidak mungkin disembunyikan kepada umatnya. Yang keempat al-baladah, artinya bodoh. Adapun sifat jaiz bagi Rasul hanya ada satu, yakni aradul basyariyah, yang artinya memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya.